More about attitude dan adab. Kereta paling cepat dekat dunia ke tak kisah. Kalau kau tak ada attitude atau adab, tak ada guna. Kita itu harus tahu sedikit, tahu di Kebersihan. negara orang ya. Tahu kebersihan, tahu Iya. kebersihan. That bus goes to Pavilion. Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya dipermudahkan segala urusannya ya. Amin. Oke teman-teman, nah baru-baru ini kan itu ada lawan bola ya, Indonesia lawan Jepang ya, dan tapi Indonesia yang menang ya. Tapi Sari kurang mau membahas tentang bola, bukan apa disebabkan saya pun kurang mengikuti lah ya tentang bola-bola ini. Sekarang ini zaman media sosial kan, apa-apa viral, apa-apa ada orang rekod video. Nah ini ada satu berita yang sangat memalukan sebenarnya dan mengecewakan. Sari membahas pasal adab juga ya. Nah, kalau pasal bola biarlah yang lebih mengetahui bola saja yang membahasnya. Kita bacakan artikel ini ya. Ditulis di sini, oknum supporter Indonesia mengejek supporter Jepang saat bersihkan sampah di GBK. Nah, seperti yang kita tahu Jepang itu kan dia sangat mengutamakan kebersihan. Jadi lepas mereka sudah selesai permainannya, mau balik mereka tidak luput untuk membersihkan sampah ya. Nah wow, salut lah ya dengan mereka ini. Sisi lain supporter kita ini ya, supporter Indonesia, gimana ini ya, mengatakan sambil merekam video pula itu, menunjukkan kebodohan sendiri ya. Katanya tengoklah orang itu kutip-kutip sampah, ambil-ambil sampah. Hah? Aduh, ini adalah tanggapan daripada salah satu orang Indonesia yang dia sekarang tinggal di Malaysia. Kebersihan itu memang harus kita jaga ya, tak kira kita di mana pun kita berada, apalagi kita itu macam ditengok daripada negara luar. Bawa balik kata sampah. Sampah bawa balik. Sampah bawa balik. Reseki sampahnya bawa pulang kau kereseknya bawa balik kereseknya bawa balik kereseknya balau mah Mereka buang sampah bagus-bagus ya kan. Look, this is not about who you are atau siapa tuan rumah. This is more about attitude dan Yes, adab. that's true. Tak kisahlah kau menang 10 pingat emas ke, kau negara maju ke, rakyat kita paling banyak dekat dunia ke, kita punya kereta paling cepat dekat dunia ke, tak kisah. Kalau kau tak ada attitude atau adab, tak ada Betul, guna. setuju. Orang luar akan dapat nilai kau. Kau ingat walaupun dia orang Jepun, bila dia tengok ekspresi muka kau yang sedang ketawa-ketawa, tengok dia orang, kau ingat dia orang tak ada otak, tak ada fikiran, tak boleh faham body language. Betul-betul. Orang Jepun kot, otak dia orang bukan macam korang. Oh, pedas ya. Otak dia orang, IQ dia orang lebih tinggi. Sebab tu, dia orang datang ke negara orang tahu adab dan sopan santun. Dia orang tahu jaga kebersihan bila dia orang datang ke negara orang. Dia orang tak buat sewena-wenanya. But you, kau telah memperlihatkan diri dan siapa kau. So jangan heranlah kenapa netizen Korea hina-hina kita dekat website diorang. Jangan heran, sebab benda tu betul. That's why I said dalam video-video saya yang lepas berkaitan dengan video-video orang Indonesia menyorakkan Upin Ipin Kala dekat penyokong Malaysia. Saya tak kisah perlawanan tu. Yang saya kisah, kenapa kita malah mempertunjukkan yang diri kita tu macam kita tuan rumah tau. Tapi kita punya adab, kita punya attitude tak ada dekat orang luar. So kita berharap dengan orang luar yang kita ni
dihormat oleh diorang. Walhal kita sendiri buat yang tak baik dekat diorang. Tapi kita berharap diorang buat baik dekat kita. Dan ramai juga yang komen menyalahkan saya. Kenapa kita tak boleh buat macam tu dekat orang Malaysia, kalau diorang buat dekat kita boleh. Walhal itu cuma sorakan. Ya, I know, itu cuma sorakan. But niat masing-masing, korang yang tahu niat korang macam mana, kan? Dan kalau kau balas dekat orang tu, apa beza kau dengan dia? Sama je kan? Malah yang akan nampak buruk kau. Kau yang akan nampak lebih buruk berbanding orang yang kau hina-hina, yang kau kata. Sebab dalam video tu orang nampak kau, bukan orang nampak Orang itu. orang tu yang membuat provokasi dekat kau. Dia rekam, dia yang kena juga ya. Itu yang saya cakap, kena guna otak dulu sebelum bertindak. Kau tu dah lah tuan rumah, sepatutnya tunjukkanlah teladan, attitude, adab yang baik dekat orang, kan? Tapi malah terbalik, orang luar yang tunjukkan teladan yang baik untuk tuan rumah. Orang luar yang jaga kebersihan untuk dekat negara orang lain. Walhal tuan rumah, rakyat sendiri memperlekehkan, memperketawakan, mempersendahkan. Kau dah lah tak tolong. Kalau kau tak nak tolong, kau diam, kau balik. Biar je dorang. At least dorang tak sakit hati, tak nampak ekspresi muka kau yang memperketawakan dorang. Betul, setuju. And terapkan sikit kemaluan dalam diri kita. Tak nampak hina pun kalau kita rasa rendah diri, malu dekat orang. Tak. Malah orang akan segan dekat kita. Respect ya. Oke teman-teman, nah itu tadi ulasan daripada salah satu warga negara Indonesia yang berada di Malaysia ya. Wow, tadi sudah semakin bagus ya cakap bahasa Melayu abang ini. Oke, nah kita cakap tadi tentang adab, attitude juga. Walaupun memang kita menang ya kan, tapi jangan juga kita sampai seperti itu, mempersendakan, memperlekehkan, mentertawakan. Sini poinnya mereka itu menertawakan orang-orang Jepang ini yang mengutip sampah dekat sana. Padahal kita sendiri sepatutnya yang membersihkan, tapi mereka sudah ditanamkan dalam diri mereka yang orang-orang Jepang ya, kita tahulah tahap kebersihannya bukan main ya. Seharusnya kita lihat mereka, kita contoh ya kan. Di negara orang pun dia boleh bersih seperti itu. Ini kita malah bukan mereka, memang mungkin mereka itu tidak mengerti apa yang kita katakan, tapi ya betul. Daripada ekspresi kita tertawa macam kita hahaha macam itu, mereka pun tahu ini orang apa nih, oh gini ke orang-orang Indonesia, nanti begitu teman-teman. So rubahlah pola pikir kita ya, berawal daripada kita sendiri. Kita mau dihormati, kita buat cara orang supaya boleh menghormati kita. Kalau macam ini gimana orang mau hormat dengan kita, sedangkan rakyat kita sendiri yang berbuat ini. Nah itu ya teman-teman. Oke, nah bukan hanya di negara sendiri, bahkan kita juga tidak sadar ya, kita di negara orang, kita pun harus ikut juga macam keadaan ataupun adab ataupun kebersihan negara orang lain yang kita tinggali. Jangan kita bawa perangai kita, sifat kita yang dari kampung kita ini ke negara luar ya. Nah contohnya lah ya, ini tentang membuang sampah. Nah membuang sampah dan tahap kebersihan juga. Selalu juga Sari cakap seperti ini. Sari ya selama tinggal di Malaysia ini banyak sekali yang Sari contoh hal kebaikan, baik kebersihan ya. Kalau kita lepas makan dekat restoran itu kita kemas, kita jangan buang sampah merata-rata, suka hati di tengah jalan, di jalan raya, di mana-mana pun. Kalau kita pergi ke negara tersebut, kita tengok juga mereka, kita contohi orang-orang di sekitaran kita. Jangan malah kita rusak dengan mengkotorinya. Oke teman-teman, nah ini kita lanjut video selanjutnya. Cum.
Halo, ini buat mbak-mbak yang suka duduk-duduk di Paya Lebar sampai ke arah City Plaza itu, ya kan? Sekarang kan banyak tempat duduk di situ. Please lah, jangan nyampah. Kenapa? Tahu nggak? Aku tuh kan sampai suka pulang malam ya. Itu security itu mungutin sampah sambil ngoceh-ngoceh, tahu nggak? Ya, paling tidak kita itu harus tahu diri lah. Dikasih kebebasan, duduk-duduk, nyantai-nyantai. Jadi kalau pulang itu bekas makan, bekas minum kita buang. Makanya kita selalu diusirin kalau duduk, ya kan? Gak boleh duduk. Karena apa? Karena kita itu, tolonglah. Ya termasuk diri aku juga. Termasuk diri aku juga, bukannya untuk kalian semua. Iya loh Mbak, tuh tengok nih. Sampah di sini nih. Ada yang buang di sini, aqua di sana banyak. Tolonglah kalau yang update tiap minggu ya, habis makan kita kalau nggak ada tempat sampah kita bawa aja, kita cari tempat sampah. Sampai security tadi ngoceh-ngoceh, mengutin sambil ambil foto loh. Nanti kan sayang kalau itu. Pokoknya tiap minggu aku tuh selalu pulang malam, itu security itu mungkutin itu security itu orang lokal loh. Nanti kalau kita semua diusirin, dulu kan Paya Lebar itu bebas mau duduk kayak gimana juga. Karena orang-orang yang dulu itu kayaknya nggak kayak anak-anak sekarang deh. Yang anak sekarang itu, ini bukan nyalahin ya aku ya ini termasuk diri aku juga. Ya jadi intinya kita harus respect lah. Ini negara masih orang, kita harus taat aturan. Lihat orang Singapura karena apa? Mereka itu sampah belaan dimasukin ke tas loh. Ya. Jadi tolonglah kita itu harus tahu sedikit tahu di negara orang ya. Tahu kebersihan. Di sini kalau buang kalau ketahuan ya kena saman. Soalnya apa? Tahun 2013 tuh kena saman $300. Pernah aku rokok buang cuing. Tahu-tahu kena saman. Iya, sekarang itu termasuk nggak sampah di mana-mana itu nggak kena saman, tapi ya kita bener kadang-kadang aku juga ngelihatnya tuh kok kayak gini ya Paya Lebar sampah, tahu nggak? Ini itu dari panjang dari sana itu di tempat yang biasa kalian duduk itu loh. Aku juga jarang lah duduk di sini, jarang banget. Tapi kalau pulang itu aku selalu duduk-duduk sini sebelum pulang. Sampah semua. Dari mulai start City Plaza itu sampah semua. Tolonglah please lah. Oke? So jangan negara orang pun kita harus tahu lah. Kita numpang jangan dikasih hati minta jantung intinya, oke? Peace lah. Salam damai dari aku ya. Tadi kita sudah dengar ya, ini kejadiannya di Singapura ya. Oke, nah itulah ya di negara orang. Seperti kata Mbak ini tadi, kita itu numpang ya, bukan hanya di Singapura, dekat Malaysia ini juga sama ya teman-teman. Kadang yang buat kotor itu bukan warga negara ya, orang-orang asing yang tinggal di negara itu, tapi yang terkenanya ya nama Malaysia. Nanti katanya ada yang rekam kan, macam itu hari dekat KLCC ya, waktu malam tahun baru ke New Year itu hari, banyak itu orang-orang asing ya kan, dari mana-mana, entah dari mana itu berkumpul di KL sana, lepas tuh buat kotor dan direkam. Orang pikir itu adalah ya Malaysia kotor, padahal ya bukan orang-orang Malaysia kebanyakan yang buat itu. Ramai juga daripada orang-orang asing ya kan. Nah itu ya teman-teman yang mungkin paham, teman-teman warga asing yang berada di Singapura, di Malaysia dan di luar negara lainnya lah ya, terkhususnya juga untuk orang-orang Indonesia, supaya kita tidak dicap buruk ya, dan tidak dicap pengotor juga di negara orang. Kita jaga adab, kebersihan ya, attitude kita di luar negara, baik kita mau bekerja, mau melancong, jalan-jalan ya teman-teman semuanya. Oke, kita tonton satu video lagi. Ini daripada orang Indonesia yang datang ke Malaysia ini. Ini vlognya dekat KL. Seperti apa dikatakannya? Katanya ini adalah surga bagi pejalan kaki. Oke, so mari kita tonton videonya. Cium.
pagi semua, Assalamualaikum. Aku lagi jalan pagi dengan suamiku. Kita rencananya mau menjelajah, berputar-putar di sekitar Bukit Bintang saja. So that's the sound of that monorail. I don't think it's Yeah, it's monorail. It's so loud. Kawasan baru, guys. Lalaport. Oh, Lalaport. Semuanya Japanese. see. And then you have the Bukit Bintang, like the cultural shopping center. And then you have TRX, which is like financial business. Selamat malam. Apa ya? I don't know what is that Latvia or something. Iya, nggak Maybe tahu. they're trying to write something, but who cares? Ya. Kalau di sini sarapan pagi ya kayaknya. Nasi lemak ya. Oh, mungkin ini Sabtu Ahad ya, weekend. Oh, Jackson. Macam nampak kurang kereta. Looks like a durian all the time here. It's always during season. Always, yeah. Ya, because turis Wow. mau coba ya durian ya. Satu adalah tujuan mereka datang ke Malaysia ialah makan durian. Today, like, take a picture. Ada di stall. Yeah, so. Do you understand this one? Wait, I'm still processing. Oh, siapa coret-coret ini ya? Tolong Jadi dengar guys, Tuhan, kebiasaan beri kita hamba kalau uang. jalan-jalan itu adalah menyelusuri, menjelajah ke tempat-tempat kecil yang nggak pernah dikunjungi sama turis. Karena itu satu-satunya cara kita itu bisa tahu seperti apa sih sebenarnya Kuala Lumpur atau kota-kota lainnya ya. Jadi nggak hanya ke area-area yang fancy, yang bagus-bagus, yang menarik. Bersih sekali. That bus goes to Pavilion to Pasar Sandy. Oh ya, the green one. So if we want to go to Pasar Sandy, we just go to Pavilion and get that bus. Ya. Asik kucing nih. Oh my god. Wah, miau miau. Cantik banget. Kalau dekat KL itu kan dia banyak pokok-pokok hijau ya. Green Yeah. City. It's the tail. No, not this one. Yeah, it's Really? like short tail. That's her. Ya ampun. Dengan culik. Hey, notice they all. No. Oh, manja ya kucing ini. Kok jadi kasihan seperti kurang kasih sayang.
cantiknya I thought it was Kuala like a real Apple Lumpur. store. Oh, real apples. It's just like a premium seller Yeah. system. Yeah. On the other side, there is Bukit Bintang, right? Yeah, I haven't been here though. Oh, you have? No. Nice walk. Very nice. I like. It's just a restaurant, huh? Yeah. Small cafe, shisha place. Oh. But this one is like more upscale. Yeah, I can tell. They changed it. When's the last time I was here? These are new. Japanese? Yeah. They were different before. This one is Japanese. Wow, banyak tempat spot-spot Maybe makan on ya our di next sini. trip, get a chance to. Go to another Bangsar. Yeah, of course. No, especially the one that says Geprek Bensu is like belong to No, you, some Indonesian celebrity. Close. no, you told me get See back that before. person there, up there. Close this is not already ya, food sudah though. tutup kan. Is it? Is it a karaoke? Oh no. Sudah Kenapa? tutup geprek Iya. bensu. Tak kurang laku ya. No, ya, Kurang kan. mendapat sambutan. Kenapa mikirnya karaoke ya? I don't know why I thought it was a karaoke place. So weird. Kalau mau ke Jalan Alor, di situ, itu ke pavilion. Why Japanese? Why not Korea? Hah? Warakuya Bukit Bintang. Ya. Karaoke Jepang. Wah, ini suasana Entai weekend, Nachos, kurang Nachos kereta ya. Club. Oh, banyak kucing. Huh? Itu cuma Oh, di sini main route-nya ya. That's the one that told you about Damascus. oh, I mean, they have udah one. Sekolah masih tutup. Enak banget buat durian. Durian Han, I know I can smell it. durian. No, it's like intoxicating. Smell it. Intoxicating. Memabukkan. So you can see it from where we are. Apartment. I also see it from here. Yeah. Because it's like the same distance. TRX. Ya. Kakak ini jalan-jalan ya di sekitaran Kuala Lumpur. Mungkin kurang banyak kereta disebabkan mungkin pengambilan ini sebelum jam 10 pagi. Disebabkan tadi katanya ada beberapa shop itu macam Sephora itu yang biasanya buka 10, pukul 11 itu sudah buka, tapi tadi sudah tutup, masih tutup ya teman-teman. Dan kemungkinan masih pagi. Kita lihat ya suasana di Kuala Lumpur. Wow, bersih ya kan. Bagi kita juga kalau ke negara orang itu kita harus juga menjaga kebersihan kita ya. Jangan kita buang sampah sembarangan. Mungkin kita dulu di kampung kita berbeda ya kan, kotor mungkin. Tapi jangan buat hal itu di negara orang kan, nanti mempermalukan juga diri sendiri dan juga negara. Kenapa negara dibilang ya, nanti dikatakan orang itu orang-orang Indonesia di sana buang-buang sampah, kumpul-kumpul, tak dibersihkan. Kan nama kita juga, negara kita yang kena kan. Nanti satu orang yang berbuat, semuanya kita yang di sini kenanya. Itu ya teman-teman. Oke, ini adalah pesan yang baik sebenarnya kalau kalian mau melakukannya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.